Pertolongan leluhurmu yang akan mengubah hidupmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini, Bang Jono. Oke, seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, teman-teman. Energi semua orang bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah. Di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih, teman-teman. Kemudian, tema kita untuk readingan kali ini ya. Pertolongan leluhurmu yang akan mengubah hidupmu. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wow. Pada kartu yang pertama aku punya Ten of Cups, 10 cangkir. 10 cangkir ini muncul hadir sebagai energi pembuka, dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap energi kehidupan kamu ya, teman-teman, secara menyeluruh di sini bakal ada sebuah keajaiban besar loh. Ya, bakal ada sebuah mukjizat bahkan, mohon maaf. Ya. Jadi ketika kita berbicara terkait dengan sebuah keajaiban aja deh, berarti secara nggak langsung ada ikut campur tangan Tuhan melalui perantara-perantaranya. Ya. Jadi melalui perantaranya di sinilah yang akan mengubah ataupun membuat kehidupan kamu akan menjadi lebih baik. Contoh, ketika mungkin kita berbicara terkait dengan perihal pekerjaan di sini, betapa sulitnya kamu mungkin mencari pekerjaan, dan kemudian keajaiban itulah yang akan menuntun kamu bertemu dengan satu energi, ya, yang akan memberikan kamu sebuah pekerjaan. Nah, itu sebuah keajaiban. Ketika kamu dalam fase yang mungkin sudah cukup berpasrah banget dengan keadaan yang ada, pada akhirnya Tuhan mengirimkan sosok malaikatnya ya, yaitu perumpamaan seorang manusia yang dipertemukan dengan kamu, satu energi yang dipertemukan dengan kamu. Oke. Dan kemudian di dalam hal apa lagi? Di dalam pekerjaan ya, di dalam usaha bisnis kamu, ketika mungkin usaha bisnis kamu selama ini sudah benar-benar hancur-hancuran, ya, maka setelah mungkin kamu memperoleh sebuah manifestasi atas doa-doa kamu, terkabulnya doa-doa kamu, usaha kamu kembali meningkat. Nah, bisa jadi usaha kamu, bisnis kamu itu diusik oleh seseorang, diganggu, ditutup rezekinya, teman-teman. Ya. Dan sebuah bentuk manifestasi ini datangnya dari mana? Biasanya manifestasi dari doa kamu. Kemudian, ya, pada kartu berikutnya aku punya Seven of Cups. Jadi memang dari kartu kedua ini, teman-teman, sebuah perubahan demi perubahan itu memang cukup terlihat ya, akan kamu dapatkan dan akan kamu rasakan nih. Selain dari memang bentuk dari manifestasi atas doa-doa kamu, ya. Jadi dari kartu ini cukup menggambarkan tentang bagaimana harapan, impian, keinginan kamu lah ya. Hidup lebih baik, ingin dijauhkan dari orang-orang yang toksik. Kemudian pada kartu berikutnya aku punya Three of Pentacles. Nah, ini yang aku maksud. Kamu akan bertemu dengan energi-energi positif. Bisa jadi kemarin keterpurukan kamu, mohon maaf, banyaknya masalah yang kamu hadapi itu karena kamu bertemu dengan energi-energi negatif. Orang-orang yang toksik. Ya, kamu bersama orang-orang yang tidak tepat, sehingga bagaimana kamu bisa bahagia? Jelas. Ya, pasti kamu akan menderita, teman-teman. Karena ya, ketika kita berbicara terkait dengan adanya leluhur yang memberikan sebuah pertolongan kepada kamu, teman-teman, berarti kan memang ada hal-hal yang selama ini selalu memicu, ya. Mengapa leluhur kamu memberikan pertolongan? Ternyata itu dari orang-orang yang selama ini selalu mengusik kehidupan kamu, mengganggu, menghancurkan, ya, merusak. Jadi segala sesuatunya itu, ya pokoknya hal-hal buruk itu kalau bisa terus terjadi di dalam kehidupan kamu. Jadi secara energi mungkin dari leluhur kamu, teman-teman, merasakan apa yang kamu rasakan gitu.
ya selalu terjolimi. Nah, kemudian ini aku punya will of fortune. Jadi memang dari kartu keempat ini cukup menggambarkan tentang bagaimana leluhur kamu akan bekerja dengan caranya sendiri. Dia bakal memberikan pertolongan besar untuk kamu. Selain bentuk manifestasi atas doa ya, teman-teman, mohon maaf. Ya kita kenal leluhur kamu ya, kita katakan leluhur kamu ini adalah sebuah bentuk manifestasi juga. Manifestasi atas doa kamu, kamu minta kepada Tuhanmu, teman-teman. Minta kebaikan. Ya, maka leluhur kamu akan memberikan sebuah jalan kebaikan untuk kamu. Ya, itu tadi kamu dipertemukan dengan energi-energi baik, positif. Ya, kemudian ketika ada yang mengirimkan magic guna-guna, ya leluhur kamu akan bekerja. Leluhur kamu yang akan menghancurkan mereka. Dan bahkan nggak menutup kemungkinan, teman-teman, ya magic yang dikirim akan hancur dan orang yang mengirimkannya, yang menyakiti kamu juga bakal hancur. Kenapa? Wheel of Fortune itu menggambarkan tentang bagaimana roda kehidupan itu akan berputar. Jadi ketika berbicara terkait dengan roda kehidupan yang berputar, teman-teman, ya jelas perubahan itu kehidupan kamu itu 180 derajat, ya. Kehidupan kamu akan benar-benar berubah lebih baik. Jadi itulah pertolongan leluhur ya, yang jelas-jelas nyata teman-teman akan mengubah kehidupan kamu ya. Jadi itu perantara sih sebenarnya. Oke, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Seven of Swords. Kamu harus hati-hati, wajib hati-hati teman-teman. Banyak orang yang toksik. Banyak orang yang bermanipulatif dan bermuka dua di sini. Ya, ketika kamu tidak berhati-hati dan waspada, maka bisa saja orang-orang yang bermanipulatif di sini, teman-teman, ya pasti akan menusuk kamu dari belakang. Ya, memang tujuannya dia adalah menusuk kamu dari belakang, mencari kesempatan, peluang, ya, untuk menghancurkan kehidupan kamu. Maka jangan terlalu percaya gitu ya terhadap seseorang, teman-teman. Apalagi memberikan sebuah kepercayaan di dalam hal-hal yang mungkin cukup sensitif, ya. Contoh mungkin ada hal-hal penting ya, hal-hal yang sifatnya pribadi kamu bicarakan kepada dia, itulah yang akan menjadi pemeran apa ya, mungkin bisa jadi dia memfitnah kamu ya, dia menyebarkan apa yang mungkin sedang kamu rasakan, masalah yang kamu hadapi, ya. Dan kemudian orang yang bermanipulatif di sinilah yang sebenarnya selama ini juga mengganggu kamu, mengusik kamu secara magic. Jadi memang ketika dia sudah mengenal, tahu masuk di dalam kehidupan kamu, tentu dia bakal dapat dengan mudah, ya, teman-teman, untuk mengganggu kehidupan kamu lah, paling tidak seperti itu. Nah, kemudian aku punya ini, ada Ace of Swords. Tetapi ketika ada sebuah proteksi yang kamu lakukan, maka niscaya, teman-teman, ya, orang yang mencoba untuk mengusik kehidupan kamu, orang yang bermanipulatif, mereka tidak akan memperoleh sebuah kesempatan dan peluang sedikit pun untuk mengganggu dan menjolimi kamu. Yang ada apa? Yang ada adalah sebuah perubahan yang memang cukup nyata di sini. Oke, dan kemudian aku punya ini, ada Fake of Pentacles. Keberuntungan demi keberuntungan, dan semoga ya energi ini bisa membawa sebuah perubahan, teman-teman, ya bisa membawa sebuah energi positif untuk kamu lebih bersemangat ya. Jadi artinya semua orang tuh berhak untuk bahagia dan pasti bisa bahagia ya. Selagi kamu yakin terhadap Tuhanmu masing-masing, maka ya teman-teman, pertolongan akan datang dari segala penjuru arah. Oke, mungkin demikian reading untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.